Kepribadian itu sering kita sebut sebagai watak, karakter, jati diri. Yang itu nempel, itu berada dan membekas dan melebur dalam kepribadian seseorang sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, teman-teman, rekan-rekan sahabat sekalian, setelah kita mengamati, menganalisa, mempelajari, mungkin mengkritisi apa yang terjadi pada gerakan persyarikatan. Dalam konteks ini karena kita belajar tentang Muhammadiyah, apa yang terjadi pada Muhammadiyah dalam konteks kekinian yang tentunya inti untuk mengislah, memberikan satu progres baru, platform baru, atau gerakan mentransformasi, membangun peradaban kehidupan keumatan dalam persyarikatan tanda petik Muhammadiyah. Ada kepribadian yang diistilahkan pada kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian itu sering kita sebut sebagai watak, karakter, jati diri. Yang itu nempel, itu berada dan membekas dan melebur dalam kepribadian seseorang sehingga tidak sekedar wajah tetapi wijahah. Ya, tidak sekedar penampilan tetapi melebur dalam substansi, dalam esensi yang ada pada wajah tersebut. Ibarat buah, dia tidak tampak di kulitnya saja, tetapi nempel di dalamnya. Rohnya, kejiwaannya, kepribadiannya. Itulah yang disebut dengan kepribadian ketika seseorang bermuhammadiyah. Jadi tidak tampak sekedar di wajahnya, tapi terimplementasikan dalam seluruh aspek kehidupannya. Saya ingin mengingatkan kembali, kalau tadi kita sudah kembangkan di beberapa pertemuan kita tentang apa wajah peradaban Islam dan bagaimana wajah peradaban yang dikembangkan Muhammadiyah, sekarang kita masuk di wijahah. Muhammadiyah itu adalah sebuah gerakan yang berfokuskan kepada gerakan Islam. Atau kita kenal dengan Muhammadiyah, secara kepribadian adalah sosok yang akan menggerakkan keislaman. Maka kepribadian yang bermuhammadiyah, ketika dia memahami Muhammadiyah adalah gerakan yang berwatak untuk menggerakkan gerakan keislaman, yang berjati diri untuk memantapkan faham-faham keislaman. Maka kami dapat ambil beberapa poin. Ketika kita mengatakan kepribadian Muhammadiyah adalah kepribadian yang lebih mengarahkan kepada kepribadian yang menggerakkan nilai-nilai keislaman, maka pribadi tersebut harus berpijak kepada sumber otentik yang ada pada Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Apapun yang ditimbangkan, yang dirumuskan, yang diputuskan, yang disepakati, semuanya tidak lepas dari sumber otentik yang ada pada kebenaran Al-Quran sebagai firman-firman Allah dan apa yang ada pada keotentikan hadis, yaitu apa yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW dari hadis-hadis yang sahih. Yang kedua, ketika kepribadian Muhammadiyah ini adalah kepribadian yang menggerakkan kehidupan keislaman, maka gerakan kemuhammadiyahan adalah gerakan-gerakan yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah, meninggikan nilai-nilai kebenaran agama Allah, li'la'i kalimatillah, menegakkan ketauhidan, memberantas segala bentuk kemusyrikan, meneguhkan segala bentuk hal-hal yang benar untuk menghadapi hal-hal yang tidak benar. Berarti yang bersifat dengan khurafat, bid'ah, tahayul,
kemusyrikan, dan apapun bentuk kebatilannya. Maka ini harus dilawan, karena Muhammadiyah gerakan yang selalu mengedepankan Islam sebagai motorik, sebagai roda yang selalu berpijak kepada nilai-nilai ketauhidan. Yang kedua, kalau kita mengatakan kepribadian Muhammadiyah, Muhammadiyah adalah gerakan dakwah, maka sudah barang tentu jati diri, watak, sosok yang ketika dia berkepribadian Muhammadiyah, maka dia akan selalu berpegang teguh kepada nilai-nilai gerakan dakwah. Karena Muhammadiyah gerakan dakwah, maka dakwah yang diusung adalah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Mencegah apapun segala bentuk yang menghalangi kebaikan, ya, dan meneguhkan apapun segala bentuk yang berhubungan dengan kebaikan. Tentunya tidak cukup di situ. Dalam gerakan dakwah, Muhammadiyah penuh dengan keterbukaan. Muhammadiyah penuh dengan kedamaian. Muhammadiyah selalu mengajak dengan kearifan. Muhammadiyah selalu memediasi dengan menegakkan sebagai agama penengah. Karena Islam adalah dinul wasatiyah. Islam adalah agama moderasi. Islam adalah agama yang menegakkan dalam misi dakwahnya untuk menengahi segala perkara hanya demi sebuah kebijakan yang arif, yang ramah, yang santun, yang mendatangkan keberkahan. Di elemen yang ketiga, kepribadian Muhammadiyah. Ketika Muhammadiyah adalah gerakan tajrid wa tajrid. Muhammadiyah adalah gerakan yang selalu menebar nilai-nilai kedamaian. Dan itu bentuk dari sebuah nilai pembaharuan. Ketika gerakan kepribadian adalah gerakan yang selalu menebar segala bentuk pemurnian, maka kepribadian ini akan melepaskan dirinya dari berbagai macam kepentingan. Dia masuk menjadi watak pribadi, individu, yang selalu menebarkan nilai-nilai yang selalu mendatangkan pembaharuan. Sebagaimana kita yang hari ini bergerak di dunia pendidikan. Adik-adik yang kuliah di pendidikan agama Islam, di pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, di pendidikan agama Islam, pendidikan bahasa Arab, atau dimanapun lah. Anda belajar di fakultas hukum, psikologi, ekonomi, politik, sosial, teknik. Maka misi yang Anda emban ketika Muhammadiyah sebagai gerakan yang mendatangkan pembaharuan, maka akan ada kebaruan, akan ada novelty, akan ada temuan baru. Dari yang Anda lakukan memiliki visi dan misi sebagaimana sosok kepribadian Anda sebagai seorang muslim. Sosok kepribadian Anda yang berpegang teguh kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Sosok kepribadian Anda yang bertauhid. Sosok kepribadian Anda yang selalu dalam tanda kutip beragama Islam. Maka saintis yang Islamis, tokoh politik yang Islamis, pakar teknik, teknokrat yang Islamis, penegak kebenaran, keadilan, hukum yang Islamis. Itu yang kita harapkan ketika kepribadian Muhammadiyah menjadi pegangan sebagai sosok yang memiliki watak kepribadian dengan ide-ide gagasan-gagasan yang mengedepankan kepribadian sebagaimana kepribadian yang ada pada Muhammadiyah itu sendiri. Mari kita berdiskusi. Saya menginginkan Anda berpikir, Anda merenung, ketika Anda hari ini berprofesi sebagai apa? Kepribadian apa yang dapat Anda konkretkan? Anda di mana? Anda siapa? Dari mana Anda? Akan menjadi apa Anda? Coba tunjukkan kepada kami. Berikan komen Anda, berikan komentar Anda, berikan bahan diskusi dan kritik Anda. Khususnya terhadap diri Anda, ketika Anda berkepribadian yang sedemikian rupa dalam sebuah organisasi agama, organisasi sosial, apa yang dapat Anda petik dari sisi positif dari perkuliahan saat ini? Terima kasih. Silahkan berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.